فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatul kiram, para ada, para ulama, khususnya wali murid atau orang tua dari SDIT Darul Hikmah dan juga para asatidzah yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada pujian dan sanjungan yang paling sempurna melainkan hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat hidayah, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Dan di antara nikmat hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat, antusiasme untuk terus belajar dan menuntut ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Dan di antara ilmu yang penting untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan pendidikan anak atau pengasuhan. Yang mana seringkali ketika kita bicara tentang pendidikan atau pengasuhan atau yang lebih dikenal dengan parenting, itu seakan-akan ini hanya wajib dipelajari oleh para ummahat atau para ibu. Sementara para ayah banyak yang beranggapan bahwa tugas utama mereka hanya mencari nafkah. Padahal ayah memiliki tanggung jawab yang besar, karena ayah adalah imam bagi keluarga. Ibaratnya keluarga itu negara, maka ayah adalah pemimpin atau presidennya. Dan suatu negara yang tidak memiliki penguasa atau tidak hadir, tidak andil di dalam negara tersebut, maka negara itu akan lemah dan mudah hancur. Dan karena itulah suatu hal yang penting dan wajib untuk kita pahami bersama, bahwa ilmu yang berbicara tentang pendidikan maka ini lebih utama pula untuk dipelajari oleh para abah, oleh para ayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan yang paling utama berkewajiban untuk menjaga keluarganya setelah dirinya adalah kaum lelaki, para ayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para abah wa ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bersyukur kepada Allah di pagi menjelang siang hari ini Allah izinkan kita untuk bersua di SDIT Darul Hikmah, ya, salah satu lembaga pendidikan yang insya Allah mengajarkan akidah yang sahihah, akhlak yang mulia, ya, karakter yang istimewa bagi anak-anak kita, di mana sebagaimana yang telah kita pahami bersama, sekolah bukanlah tempat pendidikan, maksud saya bukanlah tempat penitipan
Sekolah tempat pendidikan, tapi bukan tempat penitipan begitu saja oleh orang tuanya. Artinya orang tua juga memiliki andil yang besar. Bahkan orang tua lah yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam pendidikan. Karenanya sekolah adalah mitra, partner, sahib bagi orang tua untuk bisa turut bekerja sama di dalam mendidik anak-anak kita. Dan di antara tanda sekolah yang baik adalah ketika sekolah mengajak orang tua bersama-sama untuk turut andil di dalam pengasuhan dan pendidikan. Di antaranya dengan memfasilitasi program-program seperti kajian-kajian pengasuhan atau parenting Islam seperti saat ini. Dan di kesempatan ini kita insya Allah akan bicara tentang bagaimana membangun atau menumbuhkan kejujuran pada anak-anak kita. Dan ini salah satu hal penting yang harus dipahami, karena karakter muslim adalah jujur. Dan orang-orang muslim harus jujur. Karenanya kejujuran harus ditanamkan kepada anak kita dari semenjak belia. Tidak sedikit orang tua mengeluhkan ketika mendapati anaknya berdusta, berbohong. Dan juga tidak sedikit orang tua yang kebingungan untuk menghadapi ketika anaknya melakukan kebohongan atau kedustaan. Namun banyak pula orang tua yang tidak sadar bahwasanya ketidakjujuran atau kebohongan anak itu sebenarnya tidak lepas dari pengaruh orang tua, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja. Karena itulah kita sebagai orang tua harus turut andil, bahkan kita berperan besar dan menjadi tanggung jawab kita untuk mengajarkan kebaikan kepada anak kita dan menumbuhkan karakter yang mulia, di antaranya as-sidq atau jujur. Bicara tentang jujur, ya, ini salah satu sifat yang disematkan kepada Allah dan salah satu karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jujur itu? Jujur itu adalah qaulul haqq wa mutabaqatul kalami lil waqi'. Jujur itu adalah perkataan yang benar. Berarti apabila dikatakan kejujuran, maka itu adalah perkataan yang hak, yang benar, wa mutabaqatul kalami lil waqi', yaitu perkataan yang selaras dengan kenyataan, dengan realita. Atau dengan kata lain, bahwasanya kejujuran itu adalah sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, dengan realita. Ya, ini sebagaimana saya nukilkan dari website situs Ad-Durrah As-Saniyah. Ya, ini website yang diasuh atau diampu oleh Fadilatul Syekh, ya, Alawi bin Abdul Qadir As-Sagaf. Ya, hafizahullah ta'ala. Ya, salah satu kalangan Ba'alawi atau Alawi yang berakidah Ahlus Sunnah. Ya, Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sagaf, As-Sagaf. Dan di website ini banyak sekali nukilan-nukilan dari aqwalul ulama dan aqwalus salaf. Ya. Dan menurut Ibnu Aqil di dalam Al-Wadih fi Ushul al-Fiqh, yang dimaksud dengan sidq adalah al-khabar al-syai'i ala ma huwa bihi, yaitu khabar atau berita atau informasi tentang sesuatu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Jadi kondisi yang disampaikan apa adanya itulah sidq. Ya. Demikian pula yang disebutkan oleh salah seorang ulama ahli al-lugha, ahli bahasa. Ya. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah di dalam Ad-Dari'atu ila Makarih Syariah, beliau mengatakan as-sidq huwa mutabaqatul qawli
al-dhamir wal mukhbar anhu ma'an, yaitu kesesuaian antara perkataan dengan niat sekaligus informasi yang disampaikan. Dengan kata lain, kata Al-Asfahani rahimahullah, yang namanya kejujuran maka harus sesuai antara ucapan dengan hati dengan kenyataan. Itulah jujur. Karena ada orang yang mengatakan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan hatinya. Ada seseorang yang mengatakan sesuatu sesuai dengan hatinya tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Makanya kejujuran itu sesuainya perkataan dengan niat dan kenyataan. Itulah jujur. Nah, oleh karenanya di sini kita wajib untuk memahami bahwa kejujuran itu adalah perkataan yang benar apa adanya sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, apabila seseorang menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan kondisinya, ya, bahkan dia menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan hakikatnya, maka itulah kedustaan. Dan dusta adalah sifatnya orang-orang munafik, sifatnya orang-orang kafir, orang-orang fasik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kejujuran pada anak kita dan lawannya kedustaan, al-kadzib. Yang patut untuk kita pahami bersama, secara asal anak-anak kita itu Allah ciptakan sudah berada di atas kebaikan, berada di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, kata baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Ketika bicara tentang fitrah, Ibnu Ashur rahimahullah, beliau mengikhtisarkan bahwasanya intisari dari fitrah itu ada pada dua makna. Makna pertama adalah fitrah itu adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah. Artinya anak kita sudah berada di dalam keimanan, di dalam keislaman. Sehingga apabila anak-anak kita wafat meninggal dunia dikala masih kanak-kanak atau masih kecil atau sebelum balik, maka meninggalnya di atas fitrah, meninggalnya di atas Islam, di atas iman. Menurut jumhur ulama, jadi pendapat yang rajih, yadkhuluna al-jannah, insyaallah mereka masuk ke dalam surga karena mereka wafat di atas fitrah. Kemudian makna yang kedua dari fitrah adalah ya at-tabi'atus salimah, yaitu tabiat sifat mendasar yang selamat, yang bersih, ya anil uyubi wa nuqsan, dari kekurangan-kekurangan atau dari aib atau dari celah. Dengan kata lain, fitrah itu adalah sifat bawaan yang baik. Baru-baru ini sejumlah peneliti melakukan penelitian terhadap anak-anak dengan berbagai macam konsep dan teori yang ada. Ada yang mengatakan anak itu seperti kertas kosong, ya, teorinya John Locke, tabula rasa, tidak membawa sesuatu apapun. Ada yang berpendapat bahwasanya anak-anak itu, ya, dari sejak kecil itu sudah membawa sifat-sifat seperti hewani, sifat-sifat binatang, harus didisiplinkan dari sejak kecil sebagaimana didisiplinkannya hewan. Kemudian ada juga yang berpendapat, ya, dengan berbagai macam pendapat. Nah, kemudian ada penelitian yang sampai mengambil kesimpulan bahwasanya setelah dilakukan riset, anak-anak itu ternyata sudah membawa yang namanya innate goodness, bawaan yang baik, ya, innate goodness. Secara asal anak-anak itu sudah memiliki kecenderungan kepada kebaikan. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menerangkan tentang hal ini, telah menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya anak itu sudah memiliki kebaikan secara asal pada dirinya. Tapi kebaikan ini harus dijaga, dipelihara dan ditumbuhkan. Itulah tugas orang tua. Karena apabila, ya, sesuatu yang telah Allah tanamkan di dalam diri hamba ini tidak dijaga, tidak dipelihara, maka bisa tertutup, maka bisa tidak tumbuh, bahkan bisa mati.
sehingga fitrah itu pun menjadi nggak ada lagi, ya, tidak tumbuh. Nah, karena itulah tugas orang tua adalah menjaga, memelihara dan menyempurnakan. Karena dari konsep ini kita memahami dan kita meyakini bahwasannya setiap anak itu tidak ada yang asalnya jahat, tidak ada yang asalnya itu pendusta, pengkhianat, tidak ada. Semua anak asalnya baik, semua anak asalnya jujur, semua anak asalnya berada di atas kebaikan. Kerusakan yang dialami oleh anak lantaran karena faktor apa? Eksternal. Entah itu syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan, sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam ketika dia meriwayatkan firman Rabbnya, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku menciptakan hamba-hambaku hanif, lurus. Di antara maknanya berada di atas fitrah. Ya. Thumma atathum asyayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan-syaitan memalingkan dari agamanya. Atau faktor utama penyimpangan anak adalah siapa? Orang tua. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, atau dalam riwayat yang dikatakan Nabi mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya, bapak ibunya, bukan cuma salah satunya, tapi kedua orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maksudnya keluar dari fitrahnya, keluar dari keislamannya. Jadi yang menyebabkan rusaknya anak, faktor utamanya orang tua. Makanya orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak. Nah, jadi dari sini jangan sekali mendengar Allah, ya, kita harus memahami bahwa anak-anak kita secara asal tidak ada yang berbohong. Karena yang keliru apabila ada orang tua mengatakan anak saya kok bohong ya Ustaz, anak saya kok berdusta. Itu akibat penyimpangan yang sadar nggak sadar dilakukan oleh ya anak akibat faktor lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Karena itu tugas kita harus menjaga fitrah tersebut dan karakter-karakter yang mulia tersebut. Lalu bagaimana caranya? Caranya sebagaimana yang telah kita sampaikan, ya, ada poin-poin penting di sini. Dari kajian kita sebelumnya, ketika kita bicara tentang kaidah emas pendidikan salaf, di situ ada qawaid, kaidah-kaidah yang kaidah ini secara asal berlaku untuk semua bentuk pendidikan. Ya, karena kita bicara kaidah. Adapun praktek memang fleksibel. Adapun secara aplikatif fleksibel. Ya. Tapi secara kaidah agama kita sudah sempurna. Nah, metode yang kita lakukan pertama kali adalah apa? Adalah menumbuhkan kecintaan anak kepada sifat mulia tersebut. Kita tumbuhkan kecintaan anak kepada kejujuran. Itu fondasi. Karena kita sedang mendidik pertama kali pada anak kita, fondasinya adalah pendidikan hati. Pendidikan hati itu ya mengharuskan kita mengajarkan mereka mencintai kejujuran. Dan untuk mencintai kejujuran gak bisa kita lakukan sebelum kita mengajarkan anak mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita ajarkan fondasinya mencintai Allah, berarti mengenalkan anak dengan Allah, dan di antaranya mengenalkan anak dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Ya. Dari situ kita ajarkan Allah adalah Rabb kita yang maha benar, yang maha jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah perkataannya menyelisihi ya kebenaran. Kita ajarkan misalnya surat Ali Imran ayat 95. Allah berfirman, "Qul shadaqallah." Katakanlah maha benar Allah. Allah maha benar. Ya. Atau An-Nisa ayat 47, "Wa man asdaqu minallahi haditsa."
siapa yang paling jujur, yang paling benar dari Allah perkataannya. Ya, makanya ketika di khutbatul hajah kita seringkali menyampaikan apa? Kita seringkali mengucapkan atau menyampaikan wa khairu al-kalami kalamullah, atau wa khairul hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah kalamullah atau Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran bukan makhluk, tapi salah satu sifat Allah, yaitu Allah berbicara kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar ucapannya ya daripada Allah? Makanya dalam surat Al-An'am 115 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ya, dan begitu sempurnanya ucapan Rabbmu yang jujur lagi adil, yang benar lagi objektif. Itulah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita mempelajari tentang tauhid asma' wa sifat, bahwasanya ketika Allah disifatkan dengan sifat yang Allah sifati untuk dirinya dan disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara konsekuensinya adalah Allah Azza wa Jalla mencintai sifat tersebut dan mencintai hamba-hambanya yang bersifat dengan sifat tersebut. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Konsekuensi daripada nama Allah Al-Alim berarti Allah memiliki sifat berilmu, dan Allah mencintai ilmu, dan Allah mencintai orang-orang berilmu. Allah yuhibbul ilma wa yuhibbu ahlahu. Allah mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu. Dari sini berarti kita ajarkan Allah senang sama ilmu dan Allah senang dengan orang yang belajar, menuntut ilmu. Berarti anak-anak kita belajar karena ingin supaya dicintai Allah. Juga demikian misalnya Allah ya Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Nah, itu juga bermakna Allah yuhibbul quwa, Allah mencintai kekuatan, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang kuat. Makanya Nabi yang mulia alaihissalam ya sampai-sampai mengatakan bahwasanya ya hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang kuat, ya. Al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Demikian pula Allah adalah jujur dan benar dalam perkataannya. Berarti Allah mencintai kejujuran dalam perkataan, kejujuran dalam perbuatan, dan Allah mencintai orang-orang yang jujur. Karenanya kita tanamkan di dalam diri anak kita, apabila kita ajarkan mereka untuk mencintai Allah, maka mereka juga perlu untuk kita ajarkan mencintai apa yang Allah cintai. Itulah hakikat daripada mengajarkan mahabbatullah, mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Ya, di antaranya kejujuran. Kemudian mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah. Kita kenalkan dengan Rasulullah, kita kenalkan dengan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu disifatkan dengan sifat jujur, sidq. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 41, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ya, sampaikanlah, ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim, sesungguhnya beliau adalah seorang yang siddiq, seorang yang jujur, dan seorang nabi. Kemudian anaknya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, datuknya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Maryam ya ayat 54 Allah mengatakan, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sidqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ya, innahu kana sadiqal wa'di. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang Ismail wahai Muhammad, sesungguhnya beliau adalah seorang yang jujur dalam janjinya, dan beliau adalah seorang rasul, lagi seorang nabi. Ya, Nabi Idris alaihissalam, surat Maryam ayat 56. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang Idris, sesungguhnya beliau adalah seorang yang jujur dan seorang nabi. Bahkan Yusuf alaihissalam ya disebutkan Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf adalah orang yang siddiq, orang yang jujur.
Demikian pula Nabi kita SAW dari semenjak belum diutus menjadi nabi dan rasul udah dikenal dengan as-sadiqul amin, seorang yang jujur lagi bisa dipercaya. Ya. Nah, oleh karenanya kita ajarkan kepada anak-anak kita, ini loh karakter orang-orang saleh, manusia-manusia termulia, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia terhebat. Mereka semua adalah orang-orang yang jujur. Sementara sebaliknya orang-orang yang hina, yang buruk, yang jelek dari orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang pendusta. Mereka adalah orang-orang pembohong. Mereka adalah orang-orang yang manipulatif. Sehingga anak-anak pun akan benci dengan apa yang Allah benci. Akan benci dengan apa yang Rasulullah SAW benci, yaitu sifat kedustaan. Dan kita juga perlu mengajarkan Umi, Abi benci sama kebohongan, benci sama kedustaan, sebagaimana Allah dan Rasulnya benci dengan perbuatan keburukan ini. Tapi ketika anak kita berbohong, jangan kita katakan Umi benci sama kamu, tapi kita vonis perbuatannya, bukan orangnya. Ya, Umi benci dengan perbuatan bohong kamu nak, tapi Umi sayang sama kamu. Ya, karena Umi sayang sama kamu, Umi kepingin kamu tidak berbohong nak, karena Umi pengen kamu dicintai Allah. Ya, karenanya jangan berbohong. Jadi jangan kita katakan dasar kamu pembohong, dasar kamu pendusta. Enggak boleh. Karena kita tidak dituntunkan untuk mengajarkan, mendidik anak kita dengan melabeli anak, ya, atau menvonis anak. Tapi kita ajarkan mereka agar mereka meninggalkan perbuatan buruk. Mereka adalah sosok yang kita sayangi, kita enggak kepengen mereka itu jatuh di dalam keburukan. Makanya kita tasfiyah mereka dari keburukan tersebut. Lalu kemudian bicara tentang as-sidq atau kejujuran, maka perlu kita ajarkan ada berbagai macam kejujuran. Kejujuran yang paling tinggi adalah as-sidqu ma'allah, jujur bersama dengan Allah atau terhadap Allah. Bagaimana maksud dari as-sidqu ma'allah? Yang dimaksud dengan as-sidqu ma'allah, jujur terhadap Allah, adalah ketika seseorang dia menghadirkan bahwasanya dirinya selalu diawasi, diamati, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabatullah. Dan ini yang akan melahirkan yang namanya ikhlas di dalam beramal. Akan menjauhkan dari sum'ah wa riya, termasuk ujub, termasuk syirik. Karena seseorang melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, lantaran Allah Azza wa Jalla, dia menghadirkan pengawasan dan perhatian Allah di dalam segala hal. Karenanya intisari dari nasihat Luqman alaihissalam yang kedua setelah tauhid adalah muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ini adalah pondasi pendidikan yang sangat-sangat urgen, mendasar, fundamental di dalam membangun karakter mulia. Yaitu dengan muraqabatullah, anak akan memiliki sifat-sifat mulia. Di antaranya anak akan menjadi orang-orang yang bersemangat untuk melakukan amal ketaatan. Dan dia semangat untuk melakukannya dengan keikhlasan karena Allah tahu apa yang dia kerjakan. Dia akan menjadi pemberani. Karena apa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong dan Allah akan menolong dirinya. Dia akan menjadi orang yang malu ketika melakukan keburukan dan kemaksiatan. Dia akan menjadi orang yang punya khasyah, rasa takut ketika dia melakukan keburukan-keburukan. Ya, karenanya intisari pada akhlak yang mulia itu ada pada muraqabatullah. Dan ini adalah tingkatan tertinggi seorang hamba, ya, yaitu ihsan. Karena tingkatan terendah Islam, Muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin, ihsan. Ihsan adalah apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, namun apabila engkau enggak sanggup, Allah lah yang melihatmu. Makanya tingkatan tertinggi ihsan itu adalah musyahadah, kemudian baru muraqabah, yaitu kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Makanya Nabi mengatakan ka'annaka tarahu, karena kita enggak pernah melihat Allah. Dan setiap orang mampu untuk menghadirkan ibadah seakan-akan bisa melihat Allah, melihat sesuatu yang enggak pernah disaksikan. Itu tidak semua orang mampu, hanya orang-orang tertentu.
Makanya ini menjadi tingkatan tertinggi, yaitu al-musyahadah. Nah, namun apabila tidak mampu menghadirkan musyahadah, maka dihadirkan al-muraqabah, ya, yaitu Allah melihat dirimu, ya. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu, mengawasimu, ya. Nah, lalu kemudian ajarkan yang kedua setelah as-sidqu ma'allah, as-sidqu ma'ar rasul atau as-sidqu ma'an nabi. Jujur terhadap nabi, jujur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejujuran ini menghantarkan bahwasanya, ya, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh, uswah, qudwah, teladan dalam segala hal. Kita jujur di dalam mengikuti beliau. Kita jujur di dalam meneladani tuntunan beliau. Kita jujur di dalam menaati perintah beliau. Kita jujur di dalam menjauhi larangan beliau. Kita jujur ketika namanya disebut, kita menunjukkan kecintaan kita, ya, dengan mengucapkan sholawat dan seterusnya, ya. Inilah as-sidqu ma'a rasul. Kemudian yang ketiga adalah as-sidqu ma'an nafs. Ya, as-sidqu ma'an nafsi. Jujur terhadap diri. Jadi seseorang hendaknya dia mengenali dirinya dan jujur terhadap dirinya. Karena betapa banyak orang-orang yang jujur terhadap dirinya. Di antara ketidakjujuran adalah apa? Adalah mencurangi diri dengan menampakkan apa yang berbeda dengan hatinya. Nifaq. Itu adalah, ya, al-kadhib ma'an nafs, yaitu berbohong, manipulatif terhadap diri. Dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang riya dan sum'ah, orang-orang yang ujub, ingin pamer. Kenapa? Dia ingin supaya dia dipuji, dia ingin supaya namanya disebut-sebut, dia ingin supaya dia, ya, mendapatkan tendensi dunia dan yang semisalnya. Dan ini adalah orang-orang yang mencurangi dirinya, ya. Nah, di antara bentuk as-sidqu ma'an nafsi, jujur terhadap diri, adalah berusaha untuk mengenali aib dan kekurangan diri, mengakui aib dan kekurangan diri, mengakui kelemahan diri, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, mengakui bahwasanya kita dhaif, kita fakir, kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan semakin bertawakal kepada Allah, membangun tawakkul dengan jujur terhadap diri kita. Juga as-sidqu ma'an nafsi, mengakui bahwasanya kita itu jahil, kita itu bodoh, kita nggak punya ilmu. Makanya kita harus belajar menuntut ilmu. Karena betapa banyak orang yang nggak punya ilmu, kemudian dia mengklaim dengan sesuatu yang tidak dia ilmui. Akhirnya dia menjadi muta'alim, orang yang sok tahu. Orang yang jahil lebih baik daripada orang yang muta'alim, yaitu orang yang jahil tapi sok berilmu. Itu lebih berbahaya. Karena orang yang jahil cukup diajarkan, maka kejahilannya insya Allah akan hilang. Tapi orang yang muta'alim, ada kecenderungan muta'alim, dia menyombongkan dan meninggikan dirinya, akan ada kecenderungan untuk menolak kebenaran. Lalu kemudian as-sidqu ma'an nas, jujur terhadap orang lain, terutama terhadap kedua orang tuanya, dengan cara berbakti kepadanya, tidak mengingkari kebaikan-kebaikannya, menaati keduanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, berkata yang baik dengan kedua orang tua. Kemudian ma'al ikhwah, dengan saudara-saudaranya, ya, bermuamalah yang jujur, yang amanah, tidak membual, tidak menipu, tidak khianat. Karena ternyata jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita bicara tentang kejujuran dan lawannya kedustaan, ini kaitannya erat dengan masalah akhlak. Dan ternyata ini juga diakui dan dikatakan oleh Syekh, ya, Muhaddits al-Asr, Muhaddits abad ini, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan bahwasanya kuntu adunnu, ya, dahulunya aku mengira bahwasanya, ya, muskilah, problematika umat ini hanyalah tentang masalah akidah, ya, hanyalah masalah tauhid. Namun setelah itu tampak padaku ada muskilah kedua yang dialami oleh orang-orang yang berintisab dengan sunnah,
dengan ilmu. Yaitu apa? Yaitu masalah akhlak. Masalah akhlak. Ya. Sampai-sampai sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Adnan Al-Qur, ya hafizahullah taala, ya bahwasanya Syekh Al-Albani pernah mengatakan apa namanya? Alimun nasa ya al-aqidah sahihah. Ajarkan manusia itu akidah yang benar. Ya. Wa alimus salafiyyin, dan ajarkan orang-orang yang berintisab terhadap dakwah salafiyah, yaitu salafiyyin akhlak yang benar, akhlak yang mulia. Ya. Kenapa dia sampai mengatakan demikian? Karena ada sebagian oknum orang-orang yang menampakkan sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah, tapi ternyata dalam hal akhlak khususnya muamalah dengan ikhwah itu ternyata tidak baik. Ya, muamalahnya tidak baik, tidak jujur. Ketika sudah berinteraksi bermuamalah, ternyata berdusta, menipu dan yang semisalnya. Wassalamualaikum. Ini bukan hukum general, tapi ini adalah sebagian fenomena yang wajib yang nyata. Ya. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengajarkan kepada anak kita fondasinya yaitu mengenal Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, agar anak-anak kita selalu berupaya untuk melakukan sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya cintai. Kemudian kita sendiri memahami tentang macam-macam kehidupan dan kita ajarkan kepada anak kita. Maka di antara yang menjadi salah satu cara untuk kita untuk menumbuhkan kejujuran adalah dengan tarbiyyah, memotivasi anak, mendorong anak untuk melakukan kejujuran. Di antara tarbiyyah ya, yaitu kita memotivasi anak dengan kejujuran adalah dengan menjelaskan fadhail atau fadilah dari kejujuran itu sendiri. Ya, apa manfaat kejujuran? Apa keutamaan kejujuran? Ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami dan kita ajarkan kepada anak kita. Di antaranya bahwasanya kejujuran itu akan bermanfaat di dunia dan di hari akhir. Dan Allah akan memberikan balasan berupa jannah atau surga. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Ya, ini adalah hari yang akan bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Ya, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ternyata di hari itulah, di hari akhir, maka akan semakin bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Ya. Dan kemudian juga seseorang itu pengen ketenangan di dalam hidupnya, pengen damai di dalam hidupnya. Ketahuilah bahwasanya orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang manipulatif tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Sebaliknya orang yang selalu jujur akan tenang di dalam hidupnya. Ini suatu hal yang sudah diwanti-wanti oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innal kadhiba raibah was-sidqa ma'ninah." Sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan keraguan-keraguan. Sementara sesungguhnya kedustaan itu akan mendatangkan keraguan-keraguan, dan kejujuran akan mendatangkan ketenangan, tumanina, yang akan mendatangkan kedamaian. Makanya orang yang jujur akan tenang. Orang yang berbohong dia akan gelisah, gak tenang hidupnya. Ya. Karena itulah kejujuran menjadi salah satu sebab selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ya, yang seringkali kita dengarkan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran akan memberikan petunjuk atau akan mengajak kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu akan menghantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah azza wa jalla siddiqan. Ya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia selalu berusaha untuk berbuat jujur
sampai-sampai ditentukan atau dicatat baginya di sisi Allah Azza wa Jalla, dia sebagai seorang siddiq, sebagai seorang yang jujur. Ya wa innal kadhiba, sebaliknya sesungguhnya kedustaan yahdi ilal fujur, akan menghantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan kefajiran akan menghantarkan kepada neraka. Wa innal rajula la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, sesungguhnya ada seseorang yang dia selalu berbuat kedustaan sampai-sampai ditentukan atau dicatat baginya di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, seorang penista. Ya. Bahkan ketika seseorang mau jujur, itu akan mendatangkan keberkahan ketika bermuamalah, ketika bertransaksi, ketika berjual beli. Dengan kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya dengan kedustaan akan menghilangkan keberkahan tersebut. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Al-bay'ani bil khiyar, ya, ma lam yatafarraqa. Ya. Dua orang yang berjual beli itu bil khiyar, artinya opsional, boleh lanjut, boleh tidak. Artinya ketika jual beli boleh saling tawar menawar, ya, sampai sepakat. Ya, malam yang tafarraqa, ya, selama mereka berdua belum terpisah. Ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya sama-sama jujur dan saling menjelaskan, maka burika lahum fi bai'ihima, maka akan diberkahi bagi keduanya di dalam transaksinya. Ya, wa in kadzaba wa kadzaba, namun apabila keduanya menyembunyikan aib, ya, wa kadzaba, dan berbohong, berdusta, oh ini barang asli, oh ini barang bagus, oh ini barang ini dan barang itu, padahal dia berbohong, ada aib yang tidak ditunjukkan, maka apa? Ya, apa namanya? Maka itu barakatuhu, ya, baikihima, maka akan dihilangkan keberkahan dari transaksi keduanya, dari jual beli keduanya. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya keutamaan-keutamaan dari sifat kejujuran. Kemudian bagaimana sifat yang jujur itu? Ya, bagaimana sifat orang-orang yang melakukan kejujuran? Kita tahu tadi kata Nabi SAW bahwasanya yang namanya kejujuran menghantarkan kita birri, menghantarkan kepada kebajikan. Allah dalam surat Al-Baqarah 177 mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebajikan itu engkau sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Walakin al-birra, akan tetapi kebajikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikat, beriman kepada malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi, wa atal mala, dan kemudian dia adalah orang-orang yang memberikan hartanya ala hubbihi, ya, yang dia cintai dari harta tersebut, ya, dzawil qurba, terutama kepada kerabat terdekatnya, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang-orang ibu sabil yang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal, wasailina, ya, firriqabi, dan orang-orang yang meminta-minta, wa firriqab, dan orang-orang yang budak-budak yang dimerdekakan. Jadi di sini kita diajarkan pertama tentang iman, kemudian tentang menginfakkan harta, dan kemudian anjuran siapa yang lebih utama kita berikan harta tersebut, yaitu kepada kerabat, orang yatim, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, dan memerdekakan budak. Kemudian waqamas shalah, orang yang menegakkan salat, wa ataz zakat, orang yang menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika ia berjanji. Ya, kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hina al-ba's, dan orang-orang yang selalu bersabar di dalam kesempitan, di dalam penderitaan, dan ketika terjadi peperangan. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi
Di antara karakter orang yang jujur, kalau kita pelajari atau kita perhatikan, pertama orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikat, kitab sucinya, para nabi, ya iman. Kemudian iman itu terbuktikan di dalam amalnya. Makanya dikatakan apa? Dikatakan bahwasanya kata as-sidq itu dekat sama shadaqah. Ya, makanya Nabi mengatakan apa namanya? As-shadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata menunjukkan keimanan seseorang. Karena apa? Karena bukti daripada kejujuran itu diawali dari keimanan. Keimanan itu akan membuahkan yang pertama, dia mau mengeluarkan apa yang dia senangi, apa yang dia cintai. Makanya dikatakan wa'atal mal ala hubbihi. Dia mengeluarkan harta yang dia senangi. Makanya yang namanya pemberian yang istimewa bukan kita mengeluarkan harta yang enggak begitu kita sukai. Misalnya kita punya baju kita enggak suka, tapi tetap aja maksudnya ada manfaatnya. Daripada dibuang kita kasih kepada orang lain mungkin suka, kita enggak suka. Tapi lebih utama apabila kita memberikan sesuatu yang kita senangi untuk orang lain. Nah, makanya kita mengeluarkan harta yang kita senangi pertama kepada kerabat kita dulu, kepada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, peminta-minta, dan kemudian kepada orang-orang yang ingin dimerdekakan dari hamba sahaya. Baru menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan janji ketika dia berjanji, dan bersabar ketika terjadi kesulitan, ketika terjadi penderitaan, dan ketika terjadi peperangan. Itulah orang-orang yang jujur kepada Allah. Al-Baqarah 177. Nah, baik. Lalu kemudian jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih dalam bab tabligh ya. Tabligh artinya kita memberikan motivasi. Kita tahu bahwasanya banyak fadilah dan juga ada natijah, ada buah dari kejujuran. Ya. Karena di antara buah dari kejujuran itu adalah apa? Allah akan memberikan balasan yang baik. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita sebutkan, inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Itu balasan akan menghantarkan dari kejujuran itu kepada kebaikan, kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Kemudian juga kejujuran itu yang di antara buahnya akan semakin memperkuat muraqabatullah. Ya, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, di mana Nabi mengatakan wa la yazalu rajulu, ya, atau apa namanya? Wa anna ar-rajula yataharra, ya. Jadi apabila seseorang dia selalu berupaya bersifat jujur, dia selalu berupaya bersikap jujur, ya, maka ini bagian dari muraqabatullah. Dia selalu bersikap jujur karena apa? Karena keimanan dia. Allah menyaksikan dia, Allah melihat dia, Allah mengamati dia. Maka apa buahnya yang ketiga? Dia mendapatkan pujian dari Allah. Hatta yuktab indallahi siddiqan. Maka dia akan ditetapkan, dituliskan baginya di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Bukan orang yang shadiq, tapi siddiq itu beda. Orang yang shadiq orang yang jujur, tapi siddiq orang yang sangat jujur. Makanya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala disebut dengan as-siddiq. Nabi juga sama. Artinya orang yang benar-benar jujur, ya. Makanya orang yang kadzib, berdusta dengan kadzab itu lebih parah kadzab. Kadzab itu artinya orang yang tukang dusta, para pendusta besar itu kadzab. Kadzib dia berdusta kadang-kadang dusta, kadang-kadang enggak. Ya. Nah ini jadi akan membuahkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian buah yang keempat, ini juga menjadi bagian dari hal yang patut kita perhatikan untuk memaintain kejujuran, adalah Allah memerintahkan agar kita bersama-sama dengan orang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang jujur. Hendaknya kalian membarengi orang-orang jujur. Hendaknya kalian bermajlis dengan orang-orang jujur. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk wa kunu ma'as shadiqin. Karena dengan orang jujur, kita tahu as-sahibu sahih, sahabat itu menyeret. Maka apabila dia orang yang jujur, orang yang baik, insya Allah akan bisa menyeret kita kepada kebaikan dan kejujuran.
dan juga akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana tadi di dalam jual beli, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baitihima. Apabila dia jujur dan menjelaskan tentang apa yang dia jual, maka akan diberkahi keduanya di dalam transaksinya. Kemudian ketenangan. Orang yang jujur akan tenang. Ya, makanya Nabi mengatakan fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan, tuma'ninah. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah insya Allah kejujuran akan menjadi sebab seseorang itu mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Sebagaimana tadi hadisnya, wa ma yazalu rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yu'tar innallahi siddiqan. Apabila seseorang itu selalu bersikap berbuat jujur, maka Allah akan tentukan dia di sisinya, dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Artinya ketika dia wafat, dia terus jujur. Ya, dia terus jujur. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Lantas apa langkah kita berikutnya untuk menumbuhkan kejujuran? Kita kembalikan kepada kaidah-kaidah bagaimana kaum salaf tidak menjadi anak, di antaranya dengan cara yang hikmah. Hikmah itu karakteristik Islam. Hikmah itu sifatnya orang-orang saleh, termasuk para nabi dan para rasul. Makanya Luqman itu disebut dengan Al-Hakim. Allah jadikan sebagai figur, sebagai pendidik, ya, karena beliau disifatkan dengan sifat hikmah. Hikmah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang layak, yang sepatutnya, yang sepantasnya, yang tepat. Berarti apa? Melakukan sesuatu yang benar. Kita nggak akan bisa melakukan sesuatu yang benar tanpa ilmu. Berarti hikmah itu mengharuskan adanya ilmu. Ya, ala wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Artinya hikmah itu bukan sekedar kita tahu tanpa kita mengetahui caranya. Berarti hikmah itu mengharuskan kita tahu metodenya, tahu tekniknya, tahu caranya, ada kurikulumnya di dalamnya. Jadi harus ada metode. Fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktunya yang tepat. Berarti hikmah mengharuskan kita bisa melihat timing, bisa melihat momen. Karenanya ya, tidak semua perkataan itu harus disampaikan saat itu juga. Kita perlu melihat timing, kita perlu melihat momen. Ya, makanya dikatakan apa namanya? Laisa kullu ma yu'raf aw ma yu'lam yuqal. Tidak semua yang diketahui langsung disampaikan saat itu juga. Ya. Nah, juga dikatakan apa namanya? Walaysa kullu ma yu'raf aw yu'lam, ya, hana waktu. Tidaklah setiap yang kita ketahui, punya ilmunya, itu waktunya tepat. Bahkan tidak semua yang waktunya tepat itu, ya, apa namanya, sesuai dengan audiensnya. Ya. Nah, Allah itu dikatakan demikian. Karena itulah ada 3 rukun hikmah. Apabila seseorang ingin bersikap hikmah, maka dia harus memahami ada 3 rukun, kata Ibnu Qayyim. Dikatakan rukun apabila salah satu dari 3-nya ini hilang, maka akan runtuh hikmah tersebut. Maka rukun itu pilar. Pertama, tidaklah seseorang dikatakan hikmah, hakim, sampai dia aliman, sampai dia berilmu. Gak punya ilmu, jahil, gak bisa hikmah. Gak ada orang yang bisa berbuat hikmah dengan kebodohan. Yang kedua, berilmu saja tidak bisa menjadikan seseorang menjadi hakim, menjadi bijak. Tapi harus disertai dengan ilmu. Haliman, an yakuna haliman. Dia harus santun atau lemah lembut. Karena Orang yang tidak lemah lembut, orang yang tidak santun, apalagi orang tua, maka tidak bisa menjadi hikmah hakim. Tapi perlu dipahami, kelemah lembutan itu bukan sifat lembek, beda. Kelemah lembutan itu karena bisa dikombinasi dengan sifat tegas, bukan keras. Keras berbeda dengan tegas. Keras itu berangkat hanya semata-mata dari emosi, dari kemurkaan dan kemarahan tanpa berpikir panjang. Biasanya itu keluar karena kepelinplanan, labil,
kelabilan. Tapi ketegasan itu berangkat dari prinsip, berangkat dari integritas, berangkat dari sudah mengukur dampak dari yang dia lakukan. Jadi tenang, maksud saya tegas bisa dikombinasikan dengan kelemah lembutan. Keras tidak bisa. Ya. Makanya orang yang halim, orang yang lemah lembut tapi bisa berlaku tegas. Karenanya orang yang tegas itu konsisten. Orang yang keras tidak konsisten biasanya. Contoh nih ya. Misalnya kita punya anak nih. Anak kita lagi rewel. Taruhlah tantrum. Menginginkan sesuatu. Ya. Dia misalnya taruhlah lagi pilek, pengen makan es krim, pengen minum es. Ya. Namanya anak-anak, keinginannya tidak dipenuhi, nangis, marah-marah, teriak-teriak. Nah, kemudian ada orang tua yang keras. Ketika ngelihat anaknya rewel, nangis-nangis, dibentak anaknya, diam kamu. Abi nggak suka ngelihat anak nangis-nangisan, teriak-teriak, ya. Dengan cara dibentak anaknya, kemudian dia mengatakan, Abi nggak suka sama anak yang suka teriak-teriak. Apa yang masuk ke dalam anak? Pertama, yang dia dengar. Yang dia dengar, abinya nggak suka ngelihat orang teriak-teriak. Kedua, yang dia saksikan ternyata abinya teriak-teriak. Jadi apa yang dia lihat berbeda dengan apa yang dia dengar. Mana yang lebih mempengaruhi? Umumnya manusia dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Ya, berarti ucapan dan apa yang diucapkan dan apa yang lihat itu inkonsisten, tidak konsisten. Itulah kelabilan. Itulah sifat keras. Ya, hanya berangkat dari emosi. Tapi orang tua yang tegas, nggak perlu dia teriak-teriak, nggak perlu dia mengangkat suara. Dia cukup mengatakan, nak, Abi mau belikan kamu es krim tapi tidak sekarang. Aku mau sekarang, tidak. Aku mau sekarang, enggak. Nangis, udah biarkan dia nangis. Karena dia sedang belajar untuk mengendalikan keinginannya yang tidak dipenuhi. Itu bagian dari skill. Ini orang tua yang bijak. Setelah selesai nangisnya, kita dekati. Nak, Abi sayang sama kamu. Ya, Abi kasih kamu es krim tapi tidak sekarang. Nunggu kamu sembuh dulu. Sekarang kamu berdoa sama Allah, minta agar Allah berikan kamu kesembuhan. Ya. Tapi aku mau sekarang, Bi. Enggak. Akhirnya dia akan belajar. Ternyata tidak, iya. Itu namanya ketegasan. Anak akan belajar yang namanya aturan dan prinsip. Karena pendidikan harus ada aturan yang tegas, yang jelas. Enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu marah-marah. Ya. Nah, itu baru sikap tegas. Tetap bisa dengan lemah lembut. Seorang ibu juga sama. Dia bisa sambil membelai anaknya, memeluk anaknya. Misalnya, nak, sabar ya nak. Kamu minta sama Allah sembuh dulu. Nanti insya Allah Umi belikan kamu es krim. Sekarang kamu doa, minta kesembuhan dan minta diberikan rezeki. Misalnya dia tetap nangis, dia kesel, nggak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan. Ya, bagian dari problematika kehidupan dia. Nah, konsistensi inilah yang akan melahirkan kejujuran sebenarnya. Karena banyak penelitian yang jelas sekali mengatakan Allah, dan ini diakui oleh ulama kita. Ya, bahkan itu Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi, salah seorang ulama besar Al-Jazair, ya ibaratnya beliau itu wakil ketua Majelis Ulama ya kalau wakil ketua MUI itu wakil ketua Majelis Ulama Al-Jazair. Ya. Beliau punya kitab judulnya Al-Athar. Itu isinya banyak sekali nasihat-nasihat Rabbani. Nah, di antara yang beliau sampaikan adalah nasihat kepada para pendidik Al-Quran agar para pendidik Al-Quran itu tidak mempergunakan metode atau at-tariqatu al-atiqah, kata beliau, metode yang kuno, yang konvensional, tapi keliru gitu loh. Di dalam mendidik anak-anak. Ya, dengan cara yang apa? Dengan cara keras, dengan cara bengis, ya. Dan yang menarik, beliau mengatakan bahwasanya ya inna syiddata wal unfa, sesungguhnya sikap keras, sikap bengis itu akan melahirkan kepada anak sikap nifak dan kadzib, nifak dan pendusta. Ternyata sebab anak itu berbohong, di antara faktor utamanya sikap keras orang tua. Akhirnya anak menjadi pembohong. Sifat nifak dan sifat pembohong itu ternyata diawali dari orang tua yang keras.
Makanya kadang-kadang ada orang tua yang nggak sadar kalau dirinya keras, mendidik anaknya menjadi pembohong. Semakin dikerasi anaknya, semakin suka berbohong anaknya. Dan ini ada ya jemaah sekalian, kisah nyata ya. Jadi saya pernah mengisi salah satu di sekolah tahfidz ya. Nah kemudian waktu itu ada sesi selesai zuhur, ada yang minta konsultasi waktu itu ya, karena ini safar ya, jadi kita berikan waktu. Kemudian kedua bapak ibunya itu menyampaikan kalau dia punya anak sulung laki-laki usianya 9 atau 10 tahun, itu ternyata hobinya berbohong. Saya kaget, hobi? Iya, hobinya berbohong. Ya, dia suka ngibul cerita sama teman-temannya, aku dari Australia gitu kan, padahal bohong dia. Ya. Nah, kemudian waktu itu saya tanya, Bapak Ibu, anaknya ikut. Boleh nggak saya ngobrol sama anaknya? Boleh, Ustaz. Akhirnya dipanggil anaknya. Awalnya diem, akhirnya kita ajak ngobrol. Sampai akhirnya ya, yang kita perhatikan adalah memang ternyata ini anak semacam menyimpan sesuatu. Makanya ketika ditanya, ya, waktu itu kita minta dia menjawab dengan apa adanya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, ya. Mana di antara abi sama uminya yang lebih menakutkan bagi dirinya, yang dia merasa takut? Dia mengatakan uminya, ya. Dia mengatakan uminya. Jadi ternyata selidik punya selidik ya jamaah sekalian. Singkat cerita, ada suatu kejadian di mana si anak ini ketika di usianya masih TK, uminya sudah hamil punya adik. Maksudnya punya anak. Si anak ini sudah punya adik. Dan itu memang kita nggak bisa pungkiri menyebabkan ibu-ibu itu yang namanya lelah emosi itu ada. Yang tadinya sudah ada sifat keras, semakin keras terhadap anaknya. Si abang ini suka disalah-salahin, suka diomelin, ya. Jadi ya ibaratnya si abang ini menjadi korban gitu ya, korban atas seorang ibu yang masih struggling di dalam mengatasi emosinya. Jadi suka dimarahin dan dibentak-bentak dan disalahkan, ya. Nah sampai suatu ketika dia nggak sengaja menumpahkan air susu adiknya, ya. Kemudian dia takut. Kemudian ibunya keluar dari kamar ketika mau ngambil susu, udah ngelihat susu tumpah, udah kelihatan wajahnya menakutkan. Manusia itu punya namanya gharizah, naluri mempertahankan diri, insting untuk mempertahankan diri. Termasuk dari kemarahan ibunya, itu suatu hal yang mengancam, itu naluri, dia akan berusaha untuk mengelak. Ketika ibunya datang udah marah-marah, siapa yang numpahin? Nah, jadi di rumah itu memang ada ada kucing ya. Kemudian dia tunjuk, dia nggak ngomong, dia cuma menunjuk kucing. Ternyata ketika ditunjuk kucing, ibunya nggak jadi marah. Oh kucing toh, akhirnya dia nggak jadi marah. Tapi anaknya numpahin dia marah. Akhirnya si anak ini belajar apa? Oh ternyata dengan tidak berkata benar aku bisa selamat dari apa? Dari kemarahan ibuku. Akhirnya dia belajar berbohong pertama kali. Dari situ dia akan terus belajar berbohong tanpa disadari oleh orang tuanya. Dan itu buah dari apa? Dari tadi yaitu sifat atau sikap orang tua yang terlalu keras kepada anak. Ya. Dan ini suatu hal yang diakui di dalam oleh ulama-ulama kita dan juga di dalam riset psikologi dan perkembangan. Itu sikap keras bisa membuahkan di dalam diri anak itu sifat-sifat pembohong. Makanya kita harus berhati-hati ya jamaah sekalian. Makanya di antara metode hikmah yang diterangkan oleh para ulama itu harus ada namanya al-hilm, kelemah lembutan. Harus halim, lemah lembut. Gak ada alasan, Ustaz, saya ini memang orangnya keras, Ustaz. Saya ini memang dididik oleh orang tua saya itu memang keras. Bawaan saya keras. Enggak. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bukan di dalam sahihnya ya, tapi di dalam Adabul Mufrad, Nabi mengatakan al-ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Karena kita jahil. Harus belajar. Wal hilmu bitahallumi, kelemah lembutan kita peroleh dengan cara kita berlatih untuk lemah lembut. Artinya kelemah lembutan itu memang ada sesuatu yang sudah Allah jadikan, Allah tanamkan. Orang itu memang basicnya lemah lembut, ada iktisabi,
Artinya ada orang-orang yang mungkin dia dididik, akhirnya dia kehilangan kelemah lembutan, tapi kemudian dia sadar, dia bisa belajar lemah lembut. Dia bisa belajar lemah lembut. Nah, oleh karenanya memang karakter itu dibentuk dari kebiasaan semenjak kecil. Tapi karakter bisa diubah dengan upaya dan ikhtiar. Dengan pondasi keimanan. Contoh nih, mungkin ada di antara kita pernah mendengar seorang penyair wanita bernama Al-Khansa. Ya, Al-Khansa. Al-Khansa di masa jahiliyah, ketika beliau kehilangan saudara laki-lakinya, ya, atau pamannya, saya lupa, ya, di suatu peperangan, ketika dia dengar saudara laki-laki atau pamannya ini meninggal dunia, apa yang dilakukan Khansa? Dia berteriak-teriak histeris, ya, dia niyaha, mencabik-cabik bajunya, mencakar-cakar wajahnya, karena ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, mereka meratapi keluarganya ketika meninggal dunia. Ya. Tapi ketika Al-Khansa masuk Islam dan ketiga putranya mati syahid perang di jalan Allah, ketika sampai berita ini kepada beliau, beliau malah tersenyum bangga. Ya. Tidak lagi beliau meratapi atas kematian anaknya. Karena beliau punya keyakinan, keimanan anak-anaknya itu akan menjadi, ya, jalan surga baginya. Jadi iman bisa merubah karakter seseorang. Ya, makanya banyak dahulu para sahabat ketika di masa jahiliyah melakukan keburukan-keburukan, masuk Islam berubah menjadi orang-orang mulia. Ya. Karenanya enggak ada alasan karakter enggak bisa diubah, bisa. Karena berubahnya karakter itu enggak bisa lepas dari taufik Allah. Itu bedanya konsep kita sama konsepnya orang-orang kafir. Konsep orang kafir, wah ini nggak bisa ini bawaan. Nggak bisa. Semua kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau ikhtiar, mau usaha. Makanya Nabi mengatakan al-hilmu bitahallumi. Kelemah lembutan itu dengan cara belajar lemah lembut. Ya. Karenanya Al-Aqra bin Habis, salah seorang pembesar, ya, dari Bani Tamim. Beliau orang yang biasa hidup di daerah gurun pasir dengan gaya hidup yang keras, ya. Ketika beliau datang mengunjungi Rasulullah dan para sahabat, beliau datang ke rumah Rasulullah, beliau merasa aneh, jengah. Nabi seorang pemimpin kok menciumi cucunya, memeluk cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, itu suatu hal yang mengherankan buat beliau. Masa seorang pemimpin besar ini kok bersikap menurut anggapan manusia umumnya, ya, dengan kultur saat itu, ini lembek gitu loh. Masa seorang pemimpin ada anak kecil dicium dan dipeluk-peluk? Makanya Al-Aqra mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 10 anak dan tidak ada satupun dari mereka yang aku ciumi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ini loh yang beliau alami, yang beliau rasakan seperti ini. Kemudian apa kata Nabi? Nabi menoleh kepada Al-Aqra mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi enggak akan disayang. Ini ternyata menjadi konsep salah satu ketika kita ingin memotong yang namanya inner child. Ya. Apa yang beliau alami itu dialami oleh beliau, orang tuanya, kakeknya, terus menjadi suatu kebiasaan atau kultur. Harus diputus. Dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya agama kita mengajarkan kehalusan, kelemah lembutan, kesantunan. Ya. Karena inilah yang akan lebih mudah untuk menggait atau menarik hati. Makanya metode Nabi itu ta'liful qulub. Ya, menggait hati terlebih dahulu, apalagi kita bicara tentang anak-anak. Adab salam. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Ya, tapi dalam prakteknya Nabi ketemu anak-anak, Nabi mengucapkan salam terlebih dahulu. Dalam rangka untuk apa? Mengambil hati anak-anak. Makanya Rasulullah itu dicintai sama anak-anak. Jabir bin Abdillah, salah satu sahabat junior, pulang salat zuhur membersamai Nabi, keluar dari masjid udah disambut sama anak-anak. Pingin apa? Pingin mendapatkan usapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dicintai oleh anak-anak. Sebagian orang mungkin menganggap ini kok pemimpin kayak gini ya, lembek gitu loh.
Tapi ini adalah karakter orang yang mulia, orang yang hebat. Inilah hikmah. Ya. Nah, kemudian rukun yang ketiga dari hikmah adalah apa? Al-anatu atau ta'anni. Tenang, tidak tergesa-gesa, nggak kepingin semuanya instan. Ini penyakit kebanyakan kita orang tua. Pingin semuanya serba cepat, serba instan. Ustadz, anak saya itu kalau dikasih tahu baik-baik nggak mau dengerin Ustadz. Kalau dibentak mau dengerin. Artinya apa? Bentakan itu cara yang menurut kita saat itu efektif. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa pengen perkataan kita didengarkan dan dipatuhi. Padahal tujuan kita menyampaikan itu sebenarnya bukan untuk sekedar mendengarkan kita, bukan. Tapi untuk memahami apa yang kita sampaikan, kemudian itu yang menjadi mubadarah, inisiatif berikutnya anak untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita sekedar cuma nyuruh dengan bentakan, anak nurut, tapi dia melakukan dengan keterpaksaan, tidak dengan hati. Dan ini sulit untuk membangun habit yang baik. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa. Ya, karena manusia itu memang Allah ciptakan ajula, suka tergesa-gesa, pengen segalanya serba cepat, serba instan. Makanya zaman sekarang ini kebanyakan menjadi zaman generasi instan. Semuanya pengen cepat-cepatan. Padahal sesuatu yang semakin cepat matang sebelum waktunya, maka semakin cepat busuk. Buah-buahan supaya cepat matang dikasih karbit. Karbit ini menyebabkan buah-buahan itu enggak enak sama gampang busuk. Dan inilah yang dialami oleh kebanyakan generasi saat ini, menjadi generasi karbitan. Makanya banyak istilah, generasi stroberi lah, generasi macam-macam dengan sebutan-sebutannya, ya. Itu semua tidak lepas dari apa? Jauhnya kita dari pola asuh yang sesuai dengan pola asuhnya Islam. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kemudian yang terakhir, sebenarnya masih ada langkah-langkah lainnya. Kejujuran itu haruslah dicontohkan. Orang tua harus menjadi teladan. Makanya awali kejujuran dari diri kita. Kalau kita nggak jujur ya repot. Kadang-kadang ada orang tua mengajarkan, nak harus jujur ya nak, nggak boleh bohong ya nak. Jujur itu, masya Allah, bohong itu jelek. Tapi suatu ketika ada telepon, Mi, kalau dari Pak Broto bilang Abi nggak ada ya Mi. Nah, anaknya ngelihat loh, kok Abi nggak ada, padahal Abi ada. Wah, berarti Abinya nyuruh istrinya berbohong, ya. Nah, kadang-kadang kita mencontohkan tanpa kita sadari kebohongan-kebohongan yang mungkin kita anggap remeh di hadapan anak-anak kita, ya. Karena ya harus mengawali dari diri kita untuk bersikap jujur. Kalau kita keliru, salah, harus jujur. Kita katakan, maaf ya nak, Abi khilaf, Abi salah. Itu bagian dari kejujuran, mengakui kesalahan, ya. Nggak boleh ego, nggak boleh gengsi. Kemudian juga kerjasama antara suami dan istri untuk saling menasehati dengan cara yang baik, menjaga kekompakan, menjaga keharmonisan. Kemudian berhati-hati ketika berkata-kata dan berucap serta berbuat di hadapan anak-anak. Kemudian hati-hati ketika berjanji mem-PHP anak, ya. Itu juga bahaya. Makanya pernah di zaman Rasulullah ada seorang ibu ketika dia memanggil anaknya, itu Abdullah Ta'alum, ya. Jadi ibunya memanggil anaknya dengan janji akan dikasih kurma. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, jika engkau tidak memberikan apa yang engkau ucapkan, maka engkau jatuh kepada kedustaan, bohong, ya. Jadi hati-hati mem-PHP anak, ya. Nah, kamu nanti kalau begini, nanti Umi akan kasih kamu ini dan itu. Tapi ternyata cuma sekedar janji, itu bahaya, ya. Nah, kemudian juga hati-hati ketika kita melakukan inkonsistensi antara perbuatan dan perkataan. Makanya ini harus diiringi dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan menghadirkan kesadaran atau self awareness. Kemudian juga ikat anak dengan figur-figur mulia.
ajarkan tentang akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para nabi, para rasul, para sahabat, para a'immah, orang-orang saleh, sehingga itu akan menginspirasi mereka, ya. Nah, ini diantara cara-cara yang bisa kita lakukan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita sifat-sifat yang baik, termasuk kejujuran, dan kita bisa menjadi orang tua teladan bagi anak-anak kita, dan Allah juga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang jujur, dan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya kelak insyaallah taala. Ya, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.